Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Sela Permatasari dengan fasilitator Bapak Wiranto dan pengajar praktik Bapak Rizky Kurniawan. Latar belakang aksi nyata. Hal yang mendasari saya dalam membuat aksi nyata ini adalah saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tujuan saya terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti yang baik, serta seluruh warga sekolah saling menghormati, menyayangi, ada keyakinan kelas, dan guru mengambil peran sebagai manajer. Aksi nyata saya adalah pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif. Aksi nyata pembuatan keyakinan kelas. Silahkan disimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, nah pagi ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan? Yakin artinya apa yakin? Percaya, betul. Berarti kita akan membuat keyakinan atau kepercayaan
Ayo. Yang belum siapa? Kevin sudah? Ada? Sudah. Sekarang Bu Guru persilahkan barisannya aja untuk maju melihat apa saja keinginan teman-temannya. Silakan barisannya Kevin, Kades. Baca teman-temannya pengennya apa? iPhone. Apalagi takwa kepada Tuhan, kesehatan, kesopanan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sekarang Bu Guru akan data apa saja yang kelas 5 tulis. Yang pertama, ingin kelas 5 tidak berisik. Tidak berisik berarti tidak saling mengganggu. Berarti harus saling apa? Menghormati. Nah, kalimat negatif, jangan berisik itu kan negatif. Akan Bu Guru ubah jadi kalimat positif. Jangan berisik menjadi saling menghormati. Ingin teman-teman tidak meledek, ingin teman-teman
Sihat. Menjaga kebersihan. Tasnya rapi dan bersih. Putri, tidak ingin ada yang meledek. Asteria juga sama. Aji, tidak mau diledek. Teratur, ingin guru mengajar dengan baik. Damai dan tentram. Tidak mengejek fisik siswa lain. Tuh, bersikap sopan kepada guru. Berarti sopan santun. Nah, ini dia. Ada berapa keyakinan kelas kita? 4. Apa saja? Saling menghormati. Setuju atau tidak? Setuju apa tidak? Kalau sudah setuju saling menghormati, yang pertama tidak meledek orang tua. Kedua, tidak mengganggu teman. Itu contoh saling menghormati. Tidak mengambil jajannya teman. Berikutnya, menjaga kebersihan. Setuju? Setuju. Caranya gimana? Buang sampah di tempat sampah. Dalam kelas ada tempat sampahnya. Terus, apa lagi? Tiket bertanggung jawab dengan tugas tiket. Kamu mengerti ya? Itu namanya kamu menjaga kebersihan. Yang ketiga, bertanggung jawab dengan tugas. Kalau guru kasih tugas, ada PR atau apapun tugas sekolah, kamu harus bertanggung jawab. Berikutnya, sopan santun. Setuju? Sopan santun pada siapa? Selain pada guru, orang tua. Dengan teman juga sopan santun. Dan juga dengan semua warga sekolah. Baik kepala sekolah, baik penjaga, baik yang jualan di kantin. Kita harus menjaga sopan santun. Dari 4 keyakinan kelas ini, semuanya bisa untuk mematuhinya? Semuanya bisa untuk mematuhinya? Bisa. Sekarang kita buat gambar. Sudah semuanya paham keyakinan kelas kita? Nah, nanti keyakinan kelas ini akan guru buat posternya. Guru akan pajang supaya kamu tidak lupa. Kita akan buat posternya bersama-sama. Kamu sudah tahu apa konsekuensinya. Kamu juga sudah tahu keyakinan kelas kita apa. Jadi kamu harus mematuhinya. Karena yang buat bukan salah. Yang membuat keyakinan kelas itu kamu sendiri. Sudah buat sendiri ya harus tanggung jawab. Paham? Oke, sekian keyakinan kelas kita. Alhamdulillah sudah sepakati. Semuanya setuju? Setuju. Ya, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, aksi nyata diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SD Kejamuan 3, Kejamuan 4, Kejamuan 7, dan Kejamuan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kejamuan 4, Kejamuan 3, Kejamuan 7, dan Kejamuan 10. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Kejamuan 4,
Yang ketiga, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sela Permatasari. Dan yang keempat adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara yang pertama, pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SD Kejaman 4 kepada Bapak Teguh Yuniarto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Sriwati, Kepala SD Kejaman 7, yang kami hormati Ibu Solihah, Kepala SD Kejaman 3 dan Ibu, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Komplek SD Kejaman 3, 4, 7 dan 10. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini kita dapat berkumpul dalam acara destinasi budaya positif. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bagian dari kegiatan guru penggerak, yaitu Ibu Sela Permatasari, yang nantinya akan menyampaikan praktek baik. Jadi destinasi itu kan seperti itu, menularkan praktek baik apa yang sudah diprogramkan atau sudah dilakukan oleh Ibu Sela. Nah, harapannya di komplek ini nantinya sama-sama akan melaksanakan praktek baik. Salawat dan dalam tak lupa selalu kita sambungkan pada kehidupan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, tadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana yang namanya praktek baik itu apa. Ya. Kemudian praktek baik ini nanti dijelaskan secara detail apa yang akan dilakukan baik itu terhadap siswa maupun praktek-praktek keseharian, ya, selaku guru penggerak. Ya. Dan di komplek kita ya, kebetulan ada 2 orang guru penggerak. Ya. Harapannya untuk ke depan bisa lebih untuk angkatan berapa berarti Pak Alam? Enggak, maksudnya untuk berikutnya 9 juga jalan 10 nanti ya. Jadi yang masih muda belia ikutlah program guru penggerak, karena setelah itu selesai nanti jadi kepala sekolah. Ya, Alam siap, saya siap. Ya, untuk yang lain menyusul saja. Sudah masih lengkap ya. Saya kira itu yang harus kami sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Sela
dapat bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa mempraktekannya kegiatan praktek baik. Saya kira itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf dan akhirnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Teguh Yuniarto atas sambutannya. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti berbagi aksi nyata budaya positif di SD Komplek Nakula SD Kejamon 3, 4, 7, dan 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Sela Permatasari SPD. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah SD Kejamon 3, SD Kejamon 4, SD Kejamon 7, dan SD Kejamon 10, Dewan Guru, Bapak Ibu Guru dari SD Komplek Nakula, SD Kejamon 3, SD Kejamon 4, SD Kejamon 7, SD Kejamon 10 yang berbahagia. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas saya di dalam program Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Tujuan kegiatan diseminasi saya hari ini yaitu mencakup berbagi konsep inti tentang apa itu budaya positif. Yang kedua, menambah budaya positif di sekolah melalui pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menyebarluaskan praktik baik dalam pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelumnya, di dalam pembelajaran perlu adanya perubahan paradigma belajar dari paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Nah, perubahan paradigma ini adalah pergeseran dari teori yang kita pakai yang lama, yaitu teori stimulus respon, ke teori yang baru menjadi teori kontrol. Untuk yang pertama, saya mohon Bapak Ibu bisa berpasangan 2 orang, ya. 2 orang, silakan cari pasangannya masing-masing. Oke, untuk aturan mainnya, yang pertama, yang sebelah kanan adalah menjadi A, tokoh A. Tokoh A tugasnya mengepalkan satu tangan. Di dalam tangan ini kita anggap kita punya sesuatu yang amat sangat berharga yang harus kita jaga. Ya, yang sebelah kanan itu sebagai A, punya sesuatu yang sangat berharga yang digenggam, harus sangat erat. Nah, tugasnya B, sebelah kiri menjadi B. Anda boleh melakukan apapun kepada A. Misalnya membujuk, merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawarkan uang supaya si A ini mau membuka kepalan tangannya. Paham ya? Saya beri waktu 1 menit saja. Silakan B merayu A supaya mau membuka. Apa sih isinya? Apa nih isinya nih? Boleh memarahi? Buka nggak? Kalau nggak buka, awas nih pulangnya kemana? Silakan. Ayo, si B. Gimana caranya supaya si A mau membuka kepalan tangan?
Mau lancar semangat. Rayu bu, mani piro ya? Nah, dari permainan buka kepalan tangan tadi, dalam kegiatan tadi sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol untuk kegiatan tadi? Adalah diri sendiri. Mau membuka atau tidak mau membuka, ternyata kontrol itu dari diri sendiri. Dari motivasi dari luar ternyata tidak bisa kalau diri sendiri punya keinginan yang kuat. Nah, dari situ dalam kegiatan cobalah buka, ternyata memang yang punya hak, punya kekuasaan adalah diri sendiri. Maka dari itu perlunya motivasi internal. Dengan teori kontrol tadi, kita dapat meluruskan miskonsepsi yang selama ini terjadi, bahwa sebuah ilusi guru itu bisa mengontrol murid, itu ilusi. Kita nggak bisa mengontrol murid kita. Kita harus menumbuhkan dari motivasi internal, intrinsik dari diri murid sendiri. Yang kedua, kita punya ilusi bahwa penguatan itu efektif dan bermanfaat. Penghargaan, hukuman efektif pun ternyata tidak. Berikutnya, ilusi membawa kritik adalah membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Juga itu adalah ilusi, tidak sebenarnya terjadi. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak, itu juga tidak benar atau sebuah ilusi. Nah, dari perubahan teori tadi, berubah dari stimulus respon, kita memahami bahwa sekarang adalah teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma ini? Bahwa dulu di stimulus respon bahwa kebutuhan itu sama, tapi di teori kontrol bahwa kebutuhan peserta didik itu berbeda. Yang kedua, di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak. Semua orang termasuk anak-anak murid kita memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita di stimulus respon mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol kita harus berusaha memahami orang lain yang pandangannya berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal tidak. Semua perilaku anak ada dasarnya, ada alasannya, ada tujuannya. Di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, padahal di teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang betul kita harus melakukan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir kalau di dalam stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Tapi di dalam teori kontrol tidak ada menang dan kalah, adanya win-win solution atau berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Nah, itu perbedaan paradigma. Yang dulu stimulus respon, kita harus berpindah, sekarang kita di teori kontrol. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif itu adalah budaya. Nah, berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di dalam budaya positif, di dalamnya harus ada nilai-nilai kebajikan yang kita anut. Maka dari itu kita mulai lagi dari kata disiplin. Dahulu atau disiplin miskonsepsi yang terjadi, disiplin itu berhubungannya dengan yang salah dan dihukum. Nah, kata disiplin ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina
yang artinya belajar. Kata disiplin juga artinya murid atau pengikut. Nah, yang salah ini, yang miskonsepsi ini, orang akan menghubungkan disiplin itu ya tata tertib, ya hukuman, ya harus patuh, harus teratur, dan tidak nyaman. Dalam budaya kita, disiplin menjadi artinya kita harus mendapatkan kepatuhan. Kita memaksa murid patuh pada kita. Padahal Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa untuk mencapai kemerdekaan, murid yang merdeka syarat utamanya itu disiplin. Tapi disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri, bahwa murid itu punya motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri atau motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, kita memerlukan pihak lain. Nah, motivasi eksternal ini yang berupa tambahan berasal dari luar, tapi itu tidak kuat seperti motivasi internal atau intrinsik. Dampak disiplin diri jika motivasi itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Membuat seseorang dapat menggali potensinya, siswa dapat menggali potensinya sesuai dengan apa yang dia percayai. Membuat seseorang mempelajari bagaimana cara dia mengontrol diri dan bagaimana tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Lalu, jika dia sudah punya motivasi internal, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, apa yang dilakukannya, dan menyangkut nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang punya disiplin sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang di sini ditekankan supaya kita menumbuhkan nilai-nilai intrinsik pada siswa atau pada murid. Berikutnya, makna disiplin positif. Nah, membuat anak itu dapat mengontrol dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol. Anak dapat mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, murid menyadari dan memahami motivasi internal bukan atas dasar paksaan, pujian, atau hukuman. Yang ketiga, cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran. Dia punya kesadaran tanpa kita paksa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sejak tadi saya bahas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang saat ini kita usung, yaitu profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal adalah tujuan mulia yang sebenarnya ingin kita capai di dalam kurikulum merdeka ini. Nah, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan tumbuh dari dalam diri peserta didik. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari nomor 1, 2, dan 3 kita inginnya yang mana dari anak-anak murid kita? Motivasi yang mana yang diharapkan tumbuh? 1, karena anak-anak mau nurut karena menghindari hukuman? Tidak, ya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan saja, pujian dari gurunya, ya? Boten, ya? Tidak. Nah, yang diharapkan itu ternyata nomor 3, untuk menjadi yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai tadi, nilai-nilai pelajar Pancasila yang sudah kita tanamkan. Yang 2 ini tidak diharapkan, ya, motivasi ini. Yang diharapkan adalah yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk mencapai nilai yang ketiga tadi, butuh yang namanya motivasi internal.
Maka dari itu kita membiasakan menghindari hukuman. Karena tujuan belajar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu anak selamat dan bahagia. Bapak itu bukan anak pintar, anak cerdas dan sebagainya, tapi selamat dan bahagia. Maka dari itu sebisa mungkin kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih, apalagi berupa barang, supaya tumbuh motivasi internal dari murid. Nah, sekarang perbedaan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman di kotak yang ungu muda ini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak piket, tahu-tahu guru menghukum piket 1 minggu. Nah, itu hukuman. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid menerima hukuman tanpa kesepakatan. Jadi sebelumnya nggak ada kesepakatan. Anak terlambat lari keliling lapangan 5 kali. Itu kan tiba-tiba dan sebelumnya tidak ada kesepakatan. Yang ke hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Baik itu fisik, suruh lari, suruh nyapu, ataupun psikis dengan kata-kata kita yang menyakitkan murid. Sebaiknya itu dihindari. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama, itu namanya konsekuensi. Misalnya murid saya tidak mengerjakan PR, sudah disepakati bersama. Kalau tidak mengerjakan PR ya pulang paling akhir untuk mengerjakan PR-nya di sekolah ketika teman-temannya sudah pulang. Itu adalah konsekuensi akibat perbuatan dia sendiri. Umumnya konsekuensi ini dibuat guru, tapi murid sudah tahu, sudah disepakati bersama sebelumnya. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu yang paling baik di antara ketiga ini, yaitu murid diajari untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dengan inisiatifnya dia sendiri. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan murid, bukan menyalahkan murid, tapi mencari solusi bersama supaya murid tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, murid itu akan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai tadi. Nilai-nilai tadi sudah tertanam dalam dirinya, jadi dia menghargai karena dia juga membuat keyakinannya sendiri. Nah, setelah tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu silahkan dibuka di grup Komplek Nakula yang paling atas. Di situ ada word wall. Word wall itu semacam kuisis atau pertanyaan online yang bisa Bapak Ibu jawab. Silahkan diakses. Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nanti kita bahas bersama. Ada yang bingung? Langsung diklik saja yang tanda play itu, tanda panah. Ditutul, nanti keluar soalnya.
kerjanya yang sadis-sadis yang kejam-kejam itu hukuman. Oh, masih mengakses. Lancar kayak bukan, tapi 15 menit mau pakai jalan. Jadi 8 menit. Oke, sampun Bapak Ibu. Oke, sampun nggih. Nah, tadi adalah kuis tentang apa yang termasuk hukuman dan apa yang termasuk konsekuensi. Hukuman tadi yang saya jelaskan sifatnya tiba-tiba, sifatnya biasanya fisik atau kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak enak didengar. Nah, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Hukuman contohnya menyuruh anak guru zaman kolonial ya di pojokan sambil pegang ini, pegang telinga, itu adalah hukuman. Lari keliling lapangan itu hukuman. Kalau konsekuensi, anak tidak mengerjakan PR, jadi waktu istirahatnya dipakai mengerjakan PR, itu konsekuensi. Anak tidak tiket sehingga pulang sekolah harus menyapu ketika teman-temannya pulang, itu juga konsekuensi. Oke, sama ya Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk materinya. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga bisa menghukum. Nah, di sini Alficon Punish by Rewards, wawancara SCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang ternyata menghancurkan potensi dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu yang dinamakan penghargaan. Ternyata penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu juga ada, bahwa penghargaan dan hukuman itu tidak sebaiknya kita biasakan karena itu dapat merusak hubungan, merusak potensi siswa dan mematikan kreativitas. Kita lanjutkan tadi bahwa sudah ya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Manusia punya kebutuhan dasar, begitupun murid-murid kita. Murid-murid kita juga punya kebutuhannya masing-masing. Ketika siswa atau murid melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan aturan, mereka ternyata tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi semuanya ada alasannya, bukan serta-merta anak ini nakal, anak ini tidak patuh, tidak, tapi mereka punya kebutuhan yang ternyata tidak terpenuhi
dasar itu, kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu harus kelima-limanya ini dipenuhi. Kalau ada yang satu saja tidak terpenuhi, maka akan ada siswa yang berbeda tingkahnya dari siswa pada umumnya. Jadi dibalik semua perlakuan murid, dibalik semua itu ternyata ada alasannya, Bapak Ibu. Contohnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kalau menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa nih yang tidak terpenuhi oleh anak-anak? Mana? Kesenangan. Bersenandung nggak boleh, suruhnya kelasnya hening, tenang. Kan anak jadi tidak senang. Akhirnya anak bikin-bikin, cari perhatian, karena dia tidak senang. Kebutuhan dasar kesenangannya ternyata tidak dipenuhi oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa nih yang tidak terpenuhi? Kasih sayang, betul. Bu guru nggak sayang lagi sama aku nggak ditanya jepitnya baru ya. Yang ketiga, aku bosan belajarnya gitu-gitu aja, cuma dengerin bu guru aja, bosan. Kira-kira kebutuhan apa yang nggak terpenuhi? Kalau anak bosan, kebebasan, belajarnya gitu-gitu aja bu guru, aku nggak bebas di kelas, terus lagi-lagi bu guru ceramah, terus berarti anak nggak dapat kebutuhan kebebasannya. Maka dari itu kita penuhi. Ayo diajak keluar kelas, ayo diajak berdiskusi, ayo permainan sambil belajar. Nah, itu tadi kebutuhan dasar. Anak-anak ternyata punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau anak Bapak Ibu coret-coret tembok, ganggu temennya, ngisengin, itu ternyata ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Maka dari itu tugas kita memahami apa yang dirasakan oleh murid-murid kita. Selanjutnya bermain kuis lagi. Ada di grup tadi. Yang kedua, link yang kedua. Sama caranya seperti tadi, masih pakai word wall. Bisa 5 menit untuk mengakses Bapak Ibu. Ini yang butuh bantuan. Ya, digeser. Jadi kebutuhan dasar kan tadi ada 5. Apa saja coba diingat-ingat. Digeser-geser hurufnya supaya jadi kata.
Nah, tadi sudah ya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta, kasih sayang, yang ketiga kesenangan, kebebasan, yang terakhir adalah penguasaan. Oke, matur nuwun sudah mengakses game di virtual saya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Dari tadi sudah hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Kira-kira di mana kita ini? Ada 5 ini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Kira-kira kita nanti mau ambil posisi peran di mana? Saya jelaskan satu persatu. 5 posisi kontrol tadi ada perilakunya dan ada dampaknya. Yang pertama, guru sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Apa dampaknya kalau guru mengambil peran sebagai penghukum? Ternyata murid akan rasa marah, dia akan malu. Dan bagi murid yang pendiam, ternyata dia akan memendam dendam atau amarah di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Pulang sekolah, gores mobil gurunya, gembesi mobil motornya gurunya. Itu kalau anak punya amarah atau dendam. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kelihatannya guru ngomongnya lirih, ngomongnya nggak teriak-teriak, nggak pakai emosi. Kalau penghukum kan pakai emosi, bentak-bentak, melotot matanya. Kalau membuat rasa bersalah itu enggak. Guru itu hening, ngomongnya pelan, tapi anak akan merasa sangat bersalah. Akibatnya, ya murid akan merasa bersalah dan dia akan merasa gagal seterusnya. Ngomongnya sih ini, kamu terlambat lagi. Selalu aja terlambat. Kapan sih kamu nyenengin ibu guru? Nah, itu membuat rasa bersalah. Ngomongnya sih ringan, tapi apa berasa terdengar nyekit ya, menusuk. Terus nanti sampai terusnya 1 tahun pelajaran terlambat terus. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jangan salah Bapak Ibu, efek pembuat rasa bersalah ini ternyata lebih besar daripada penghukum. Daripada kita marah, melotot, ternyata anak lebih sakit, itu dijadikan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, di posisi ini agak mendingan nih sebagai teman. Guru tidak menyakiti murid, tetapi mengontrol mereka melalui persuasi atau ajakan. Diajak duduk bareng. Ya, kamu lagi yang terlambat. Kenapa sih? Ada apa sih? Bu guru malu, bela kamu terus ya, kamu terlambat terus. Besok jangan lagi ya. Tapi posisinya teman. Kali ini nanti bu guru lindungi. Nggak apa-apa, tapi besok jangan lagi. Itu posisi guru sebagai teman. Murid merasa senang memang, merasa akrab. Tapi kelemahannya, murid akan bergantung pada guru itu. Mau nurutnya cuma sama guru itu. Akhirnya kan udah baik ya. Nah itu juga jangan. Sebaiknya jangan, walaupun lebih penting daripada penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Sudah ada konsekuensi yang disepakati bersama. Jadi guru mengandalkan perhitungan, itu catatan. Ada bukti konkretnya. Nah, murid itu dampaknya sudah tahu konsekuensinya.
Jadi ditanya murid terlambat, kamu tahu nggak jam berapa sih masuk sekolah? Nah itu sebagai pemantau, ada tanya jawabnya. Terus menurut kamu apa konsekuensinya? Itu adalah tugas peran guru sebagai pemantau. Yang terakhir, yang paling baik dari kelima ini adalah guru sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid. Murid itu diajak untuk mencari solusi dari apa yang dia lakukan dan mendukung murid untuk apa sih solusinya, apa tanggung jawab kamu. Nah, dampaknya murid jadi pribadi yang mandiri, merdeka, tanggung jawab, yang akhirnya budaya positif ini akan terwujud karena dia sudah punya motivasi internal. Nah, ini adalah video tentang murid berbagai posisi kontrol. Monggo disimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosset dan contoh penerapan. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum ini Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Maaf Ali. Ada. Ini off dulu apa? Biarin aja Bu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak video tentang 5 posisi kontrol yang ada. Sebagai penghubung, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira setelah tahu 5 posisi ini, Bapak Ibu mau mengambil posisi sebagai apa? Sebagai manajer. Insya Allah ya, kedepannya Bapak Ibu bisa menempatkan diri sebagai manajer. Atau jika sebagai manajer masih belum, minimal kita bisa sebagai pemantau dan sebagai teman. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sudah mengetahui tentang 5 posisi kontrol. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti tadi di dalam manajer, di dalam posisi manajer, siswa sudah punya keyakinan. Jadi ketika kita tanya, bagaimana nih solusinya? Keyakinan apa nih yang kamu langgar? Kita kan sudah membuat keyakinan bersama-sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Atau yang lebih luas lagi nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menumbuhkan atau menimbulkan disiplin positif yang tadi didasari atas motivasi internal atau motivasi yang berada dari dalam diri sendiri. Dengan keyakinan kelas diharapkan dapat meningkat kedisiplinan murid tanpa kita paksa, tanpa kita hukum. Nah, muncul dari dalam diri bukan paksaan dan tidak ada sanksi. Berikutnya, cara atau teknik dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertama berupa pernyataan-pernyataan universal. Anak, silakan Bapak Ibu bagikan nanti post-it atau kertas apalah boleh untuk dia menuliskan dia ingin kelas yang seperti apa, dia ingin sekolah yang seperti apa. Nah, dalam hal ini kan kelas, jadi dia tuliskan apa saja yang dia inginkan sih dari kelas itu. Ingin kelasnya bersih kah? Ingin tidak ada yang buang sampah sembarangan? Ingin tidak ada yang ledek nama orang tua? Biarkan anak berekspresi menulis apa yang dia inginkan. Tidak ingin diledek orang tua, saya tidak ingin dipukul teman, boleh. Atau saya ingin kelas ini kompak. Nah, itu biarkan anak menulis apa yang ingin dia tulis. Yang kedua, kalimat-kalimat tadi jangan berupa kalimat negatif, diubah bersama-sama dengan murid menjadi kalimat positif. Misalnya, murid menulis, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi menjaga kebersihan. Anak menulis, jangan meledek nama orang tua. Apa kira-kira? Saling menghormati. Kita ubah kalimat-kalimat negatif dari anak itu, kita ubah jadi kalimat positif. Nah, kalau sudah, kita kelompokkan. Yang kebersihan sendiri, yang saling menghormati sendiri, kita kelompok-kelompokkan dan kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Baik itu jujur, disiplin, menjaga kebersihan, kesehatan, kerukunan, saling menghormati, itu kita semuanya inventarisir apa saja yang sudah ditulis anak-anak. Keyakinan kelas kan tadi sudah dikelompokkan, jadi tidak akan terlalu banyak sehingga anak-anak mudah untuk mengingat apa yang dia yakini. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya, warga kelas harus ikut berkontribusi dalam curah pendapat. Ketika anak membuat keyakinannya itu sendiri, dia akan merasa memiliki, dia akan merasa bertanggung jawab atas apa yang dia tulis. Dia nulis-nulis sendiri, jadi dia harus konsekuen atas yang dia tulis. Berikutnya, ditinjau
ditinjau kembali keyakinan kelas itu. Sudah jadi keyakinan kelas menjaga kebersihan, saling menghormati dengan semua warga sekolah dan sebagainya itu ditulis. Dan saran saya sebaiknya Bapak Ibu bisa buat cap jempol anak. Di situ di bawahnya keyakinan kan sudah di cover dalam bentuk poster. Ada cap jempol anak, atau mungkin kelas tinggi bisa tanda tangan. Nah, bahwa keyakinan itu sudah benar-benar diyakini dan anak-anak akan mencoba untuk meyakini dan melaksanakan apa yang sudah disepakati. Jadi tidak perlu kita modal, tidak perlu kita ngasih hukuman atau penghargaan anak yang nurut, gak perlu, karena anak sudah punya motivasi dari dalam diri. Atau orang dewasa, kita pergi pakai helm, itu sebenarnya apa sih motivasi internalnya? Untuk keamanan, bukan untuk tidak ditilang polisi, itu motivasi eksternal. Tapi kan yang di dalam hati yang penting itu bahwa supaya kepala saya aman, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi pembuatannya ya, diskusi warga kelas, catat semua pendapat warga kelas, ganti kalimat negatif menjadi positif, lalu ajak murid apa nilai kebajikan dari apa yang dia tulis. Selanjutnya ditinjau keyakinan bersama-sama dan tadi dibuat poster, lalu ditanda tangan, lalu dicap jempol untuk kelas rendah. Jadi semuanya merasa memiliki keyakinan kelas tersebut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah jadi, sudah berupa nilai-nilai kebajikan. Kalau kelas 1, kelas perlu belajar, perlu senang. Kalau anak kelas rendah itu perlu senang. Nah, perlu melakukan tugas yang diberikan bu guru, perlu saling menghargai, gak saling ejek, gak saling menghina. Nah, perlu merasa aman, barang-barangnya dipinjam harus ngomong. Temannya yang mau pinjam barang, itu kan nanti tertulis di dalam keyakinan tadi. Kalau kelas 5 yang tarafnya lebih tinggi, contohnya selalu bersikap positif, senantiasa jadi diri yang terbaik, dalam melakukan hal apapun ingin jadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, juga barang-barang yang dipunyainya, menjaga diri sendiri, berkomitmen pada setiap tugas. Yang namanya komitmen berarti dia harus siap dengan semua tugas dan senantiasa membantu, temannya kesulitan dibantu, temannya gak bawa alat tulis dibantu. Nah, ini mungkin untuk keyakinan kelas untuk yang tingkatnya lebih tinggi, untuk SMP dan sebagainya. Nah, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah menciptakan murid kembali kepada kelompoknya dalam kondisi yang karakter lebih kuat atau karakternya lebih baik. Restitusi adalah kolaborasi dengan murid, mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir apa yang mereka inginkan dan apa orang lain ingin memperlakukan dia seperti apa. Selanjutnya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat dirinya sendiri. Nah, mencari kebutuhan dasar apa tadi yang tidak terpenuhi, fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokusnya pada solusi, bukan membesar-besarkan masalah, tapi solusi yang dicari. Dan restitusi mengembalikan murid kembali ke kelompoknya, tapi dia akan berkarakter lebih kuat lagi. Sebagai seorang guru, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira dari poin-poin ini, Bapak Ibu di dalam hati saja boleh. Yang mana sih yang sudah Bapak Ibu lakukan? Melakukan kesalahan. Nah, kira-kira yang mana? Bapak Ibu menunjukkan kesalahan dan meminta dia melihat kesalahannya dia baik-baik,
fokus sama kesalahannya dia, mengatakan kamu seharusnya tahu apa tadi? Kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid malah ke kesalahannya ahli sejarah. Kamu aja yang lalu kayak gini. Atau bertanya kenapa kamu melakukan sesuatu itu, atau malah yang lebih parah mengkritik dan mendiamkan murid tersebut. Nah, jika Bapak Ibu masih melakukan tindakan-tindakan di atas, maka identitas pada murid dia akan mengalami identitas gagal. Dia akan merasa dirinya itu sendiri tidak berhasil, gagal, tidak disenangi Pak Guru, tidak disenangi teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya seharusnya kalau murid kita melakukan kesalahan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti dari restitusi. Menangani masalah atau merespon masalah yang terjadi pada murid. Restitusi ini ada 3 tindakan yang biasa kami sebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya kita katakan murid misalnya berkelahi, kita panggil secara intern. Nah, kenapa berkelahi? Bu Guru tahu yang namanya orang itu pasti refleks untuk berusaha melindungi dirinya, pertahanan diri. Maka dari itu kamu dipukul ya pasti pengen balas mukul. Nah, kita pertama seperti apa ya, kalau bahasanya Tegal bombong-bombongi dulu. Gak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya nih yang pernah buang sampah sembarangan, yang lain juga pernah kok buang sampah sembarangan. Nah, kalau identitas dia sudah stabil, dia tidak merasa gagal,